Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan dari program studi keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan untuk generasi saat ini gitu ya. Nah, apa sih yang tema yang relevan itu? Nah, temanya adalah dampak media sosial terhadap kesehatan jiwa remaja. Nah, apakah media sosial yang sebenarnya itu merusak atau justru menguntungkan kesehatan mental di generasi muda? Nah, saat ini mari kita bahas berdasarkan dari riset-riset ilmiah yang saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tren dan statistik ya teman-teman. Dari beberapa dekade atau mungkin juga program studi yang lain yang sudah melakukan penelitian gitu ya. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa remaja saat ini rata-rata 6 sampai 9 jam sehari di depan layar. Nah, dengan sebagian besar waktu itu tuh dihabiskan untuk membuka media sosial. Nah, di sini itu eh, bersamaan juga dengan peningkatan penggunaan media sosial. Nah, terjadi peningkatan secara signifikan pada kasus depresi dan kecemasan di kalangan remaja. Nah, seperti itu. Jadi, terdapat beberapa korelasi kecil yang signifikan antara waktu penggunaan media sosial dan penurunan kesejahteraan psikologis remaja. Nah, nah, apa sih dampak negatif bagi anak-anak remaja pada penggunaan media sosial? Nah, untuk yang pertama dari dampak negatifnya yaitu ada social comparison. Nah, apa sih kok social comparison ini? Nah, kalau dari menurut saya untuk social comparison itu harus menampilkan hal-hal yang sempurna gitu bagi orang lain. Nah, jadi di sini tuh meningkatkan perbandingan perbandingan sosial yang tidak sehat. Nah, jadi remaja ini cenderung membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis. Nah, yang kedua yaitu FOMO atau fear out missing out. Nah, jadi di sini itu FOMO itu berlangsung dengan peningkatan level kecemasan dan depresi pada remaja. Nah, jadi di sini tuh kebutuhannya untuk selalu terhubung jadi menyebabkan stres yang sangat kronis. Seperti itu. Yang ketiga, ada cherry bullying. Jadi, cherry bullying ini tuh terdapat ketika ada korban perundungan siber yang memiliki risiko 2,6 kali lebih tinggi mengalami gejala depresi gitu, dan 3,1 itu lebih memungkinkan melakukan tindakan bunuh diri dibandingkan remaja lainnya seperti itu. Yang keempat ada gangguan tidur. Nah, kalau gangguan tidur itu sudah tidak apa ya, sudah tidak bukan eh, out dari kalangannya. Nah, kalau misalnya gangguan tidur ini dapat apa ya, menemukan penggunaan media sosial ini sebelum tidur itu mengganggu kualitas dan kuantitas tidur yang berdampak langsungnya pada kesehatan mental kita gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak positifnya bagi remaja pada penggunaan media sosial. Nah, jadi kalau misalnya untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu dukungan sosial. Nah, jadi dukungan sosial ini tuh kayak kita itu menemukan bahwa platform media sosial itu dapat menjadi sumber dukungan sosial yang berharga, terutama sebagai kita sebagai remaja dengan kondisi kesehatan mental yang tertentu seperti itu. Yang kedua yaitu identitas dan ekspresi diri. Nah, jadi media sosial juga itu menyediakan ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi identitas dan mengekspresikan diri diri dengan cara yang mungkin sulit gitu ya dilakukan secara langsung seperti itu. Yang ketiga yaitu akses informasi kesehatan mental. Nah, jadi untuk akses informasi kesehatan mental ini, jadi remaja bisa mengetahui akses kesehatan mental yang
memang udah dialami gitu. Jadi menemukan bahwa media sosial itu mudah bagi remaja untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma. Selanjutnya, kita akan membahas rekomendasi dan bagaimana sih solusinya untuk bagi para remaja gitu ya pada saat mengalami gangguan mental ataupun apapun itu ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang ada memang udah dilakukan gitu ya. Yang pertama itu batasi waktu penggunaan media sosial. Jadi di sini tuh kita dapat merekomendasikan maksimal 2 jam per hari untuk minimalkan risiko depresi seperti itu. Yang kedua, yaitu pilih konten dengan bijak. Nah, jadi di sini itu konten dengan bijak itu bahwa kita itu harus apa ya? Mengonsumsi konten yang memang bermanfaat bagi kita, tapi tidak dengan konten-konten yang buruk seperti itu. Yang ketiga yaitu menggunakan fitur well-being. Jadi fitur ini itu kayak mengingatkan waktu dan mode fokus yang terbukti efektif, jadi menurunkan kecemasan gitu. Yang keempat yaitu ada literasi media. Nah, jadi apa sih itu literasi media? Jadi program ini tuh uh, memang ada di sekolah gitu ya untuk meningkatkan ketahanan psikologis pada remaja terhadap pengaruh media negatif gitu ya pada media sosial seperti itu. Nah, eh, ini kita udah selesai nih. Jadi media sosial itu seperti pisau bermata dua bagi kesehatan jiwa remaja. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menemukan atau menggunakan dengan bijak dan seimbang. Nah, sebagai orang tua, pendidik, dan remaja perlu bekerja sama menciptakan hubungan yang sehat dengan teknologi yang digital yang udah ada pada saat ini gitu. Nah, jadi mari kita diskusikan pengalaman Anda dan juga mari kita apa ya? Mari kita berbijak dengan media sosial, mari kita apa ya? Menggabungkan mana yang benar dan mana yang baik. Terima kasih dari penjelasan saya. Saya selaku Muhammad Zidan dari program studi keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.